Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, bertemu kembali dengan Ki Buyut, tentunya di kisah misteri Cinta Melawan Kodrat season kedua di episode 14 yang berjudul Love Story Centring Manik. Mari kita mulai. Let's pick up. Jarod merangsek menuju Jody sambil melayangkan goloknya hendak menebas leher Jody. Sementara Jody berdiri tenang, begitu golok hampir mengenai lehernya. Jody merunduk dan memasukkan pukulan dengan dialiri energi dahsyat hingga Jarod terpental dan memuntahkan darah segar. Dia tak bisa bangun lagi. Jarod pun pingsan. Jody pun lalu menghampiri Aura. "Kamu gak apa-apa, Neng?" "Alhamdulillah, baik, Kang." "Sepertinya aku mengenalmu. Tapi di mana ya?" Jody termenung sejenak. Tiba-tiba muncul suara dalam kepalanya. "Jody, dia adalah anakku yang bersemayam dalam tubuh raga lain." Begitu ucap dari kepala, melainkan adalah Sakaraga yang bersemayam dalam tubuh Jody. "Dia centring manik, Jody. Dia anakku." Ucap suara itu kembali bersuara di kepala Jody. "Lah, tapi kok beda?" "Pandang dia dengan batinmu, jangan dengan pandangan lahirmu." Jody memandang Aura dan memusatkan mata batinnya. Kini tahu tak jelas lagi. Jody sudah melihat. "Oh, kenapa kamu ada dalam raga ini?" "Maksud Kakang?" Aura memandang Jody dengan kebingungan. "Oh, sepertinya kamu belum terbiasa." Hingga Nyimas sedikit hilang ingatan dari hal yang telah Nyimas lewati. "Nyimas? Siapa Nyimas?" "Baiklah, aku akan memulihkannya ingatan Nyimas." Jody pun mengangkat telunjuknya dan menyalurkan energi putih keperakan dan ditempelkan di kening Aura. Aura tersentak kaget, ada aliran hangat yang masuk menusuk pada keningnya. Hampir 5 detik, sekilas bayangan perjalanan dirinya teringat awal dari kerajaan yang porak-poranda dibantai sama pakdeknya yaitu Bragaspati, hingga ia mengasingkan diri bertapa di dalam goa dan sampai dia menemukan jasad Aura yang sudah meninggal dan kini diisi oleh dirinya. "Gimana sekarang, Nyimas? Apa kamu sudah mengingatnya?" Nyimas terdiam. Dia tak menjawab. Dia langsung berhambur mendekati Jody dan memeluknya erat. "Kakang, aku sekarang sudah ingat. Tapi kini aku sebatang kara dan gak punya siapa-siapa. Kerajaanku hancur. Ibuku atau rimbanya, adikku Centring Gading pun sudah meninggal. Sepertinya ibuku juga sudah meninggal, tertimbun reruntuhan kerajaan yang ambruk. Aku tak punya siapa-siapa lagi, Kakang." Jody merasa iba. Dia termenung sementara roh dari Sakaraga menggeram marah dan bercampur sedih mendengar perkataan putrinya. Namun ia tak bisa berbuat karena dia kini sudah meninggal.
hanya sebuah roh yang bersemayam dalam tubuh Jodi. Tenang Nimas, aku ada bersamamu. Kini kamu mau kemana? Kok bisa berada di sini? Aku. Aura pun menjelaskan semuanya pada Jodi. Baiklah. Ayo, aku akan dampingi, ucap Jodi. Aura pun melepaskan pelukannya dan mulai berjalan melewati gang sempit itu menuju ke dalam pasar. Hendak membeli kebutuhan dan titipan kakeknya yang tertunda karena dicegat oleh para begal. Sementara Jodi mengikuti dari belakang dan menuntun sepedanya. Sesudah Jodi meninggalkan tempat itu, Jupri pun terbangun dari pingsannya. Ia sadar. Dia menghampiri Rodin yang juga terbangun sambil meringis karena tangan kirinya sepertinya patah. Din, ayo kita pergi dari sini, Din. Terus gimana dengan Kang Jarot? Kita gotong aja, kita harus lapor pada Kang Baron bahwa adiknya habis diajar orang. Baik Kang. Akhirnya mereka pun bergegas menggotong Jarot dan pergi dari tempat itu. Dan dia berdua akan melaporkan kejadian itu pada dedengkot preman, yaitu Baron, kakak sepupu dari Jarot. Dengan setibanya anak buahnya dan keterangan dari Jupri, Baron pun murka. Dia mengajak Jupri untuk mengumpulkan semua untuk mendatangi rumah Aura. Dia telah mengetahui kediaman gadis itu dari salah satu anak buahnya yang tiada lain Rojak, yang satu desa dengan rumah Aura atau kakek Marta. 10 anggota preman berikut Baron pergi menuju kediaman rumah kakek Marta. Sementara Jarot masih pingsan dibaringkan di depan di markas mereka. Setibanya di rumah kakek Marta, Baron mendobrak pintu rumah yang sudah rapuh. Seketika pintu pun hancur. Sementara kakek Marta habis pulang dari ladang, dia tersentak kaget. Woi, kakek tua, di mana cucumu dan pemuda itu? Cucuku yang mana dan pemuda siapa? Ya tentunya cucumu, gadis mula. Aura maksudnya. Ya, siapalah itu? Aku tak tahu, yang penting mana cucumu? Cucuku lagi ke pasar, dia belum pulang. Bangsat sialan. Dengan marah yang memuncak, Baron menusukkan belatinya ke ulu hati kakek Marta. Si kakek pun tubuhnya menekuk dan mengerang merasakan ulu hatinya yang dingin dan menyakitkan. Dan seketika ingatannya mulai buram, matanya terpejam. Si kakek pun menghembuskan napas terakhirnya. Kini kegembiraan sang kakek pun telah musnah. Awalnya bahagia cucunya bisa hidup kembali, tapi kini akhirnya ia harus meregang nyawa dari seorang preman yang tak mempunyai rasa belas kasihan. Kita tunggu dia kembali, ucap Baron pada anak buahnya. Tiba-tiba bersambung. Sampai di sini dulu sobat, simak terus ceritanya biar Ki Buyut semangat melanjutkannya. Yudadah, yu bye-bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.